Halo adik-adik, kita lanjutkan pelajaran kita. Yang lalu kita sudah belajar tentang bilangan prima dan faktorisasi prima. Hari ini kita akan lanjutkan dengan materi KPK dan FPB. Sudah tidak asing kan? Di SD kita sudah belajar. Tapi sekarang Kak Lestari akan ingatkan kembali. KPK itu apa? Masih ingat? Ya, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Kalau FPB apa? Faktor persekutuan terbesar. Aduh, apa sih ini, ribet banget bahasanya gitu ya? Oke, sederhananya seperti ini. Masih ingat dengan kelipatan? Kelipatan. Coba kita ulangi tentang kelipatan. Kelipatan 4. Berapa saja? 4, lalu 8, lalu 12, 16, 20, 24. Oh, loncat-loncat 4. Iya, benar. Selanjutnya, kelipatan 6. Berapa? 6, 12, 18, 24, 30. Gak usah banyak-banyak ya. Nah, coba lagi kelipatan 5. 5, ini gampang ya. 10, 15, 20, 25, 30. Sampai di kelipatan semua sudah paham? Paham, karena sudah pernah belajar ya. Nah, sekarang katanya ada persekutuan. Apa itu persekutuan? Bersekutuan artinya sama. Apa? Sama. Dan terkecil. Terkecil artinya paling kecil. Coba kita lihat. Kelipatan 4 dengan 6. Ada nggak ya kelipatannya yang sama? Ada. 12. Ada yang lain nggak ya? Ada lagi. 24. Berarti kelipatan 4 dan kelipatan 6 yang bersekutu atau yang sama yaitu 12 dan 24. Tapi kalau KPK pilihnya harus yang terkecil. Katanya harus yang terkecil. Jadi kita pilih berapa? Iya, maka KPK 4 dan 6 sama dengan 12. Karena paling kecil 12 dibandingkan 24. Gampang kan? Oke, selanjutnya dari sini. KPK 5 dan 6. 5 dan 6. Ada nggak ya? Kita kasih tanda dulu ya. Dari perkalian atau kelipatan 5 dan 6, mana yang sama ya? Oh, ada. 30. Ada angka lain nggak ya? Oh, nggak ada lagi. Jadi KPK 5 dan 6 sama dengan 30. Gampang kan? Lagi. KPK 4 dan 5. Nah, kita lihat lagi angkanya. Ada yang sama nggak ya dari kelipatan 4 dan kelipatan 5? Oh, ada. Ada 20. Berarti artinya KPK 4 dan 5 sama dengan 20. Gampang kan? Gampang banget. Coba kalau KPK 6 dan 10. Kira-kira berapa ya? Udah kelipatan 6 sudah ada di sini ya. Terus kelipatan 10, 10, 20, 30, 40. Sudah yang sama belum? Ada. 30. Artinya KPK 6 dan 10 sama dengan 30. Gampang kan?
Gampang sekali Kak Lestari. Nah, KPK ini kalau angkanya kecil masih bisa kita buat seperti tadi. Gimana kalau ada seperti ini? KPK 64 dan 40. Angkanya kan besar. Nah, di sini peran dari yang sudah kita pelajari tadi. Kita sudah belajar tentang faktorisasi prima. Jadi kita akan ingat lagi tentang faktorisasi prima. Caranya seperti apa? Kita cari masing-masing faktorisasi prima bilangan yang ada di soal. KPK faktorisasi dari 64. Oh, bisa dibagi 2. 64 bagi 2? 32. Dibagi berapa lagi? 2 lagi, hasilnya 16. Dibagi 2 lagi, 8. Dibagi 2 lagi, 4. Bagi 2 lagi, 2. Oke. Berarti 64 itu 2 kali 2. Berapa kali ya 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, sekarang 40 faktorisasi primanya. Dibagi 2 hasilnya 20. Dibagi 2 hasilnya berapa lagi? 10. Dibagi 2 hasilnya berapa? 5. Oke, berarti faktorisasi prima dari 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. Seperti itu ya. Nah, ini diapain ya? Kalau kita mencari KPK, kita harus pilih pangkat paling besar. Apa? Pangkat paling besar. Coba 64 itu 2 pangkat berapa tadi? Iya, 2 pangkat 6. 40, 2 pangkat 2. Oh, bukan. 2 pangkat 3 kali 5. Tadi kalau KPK harus apa? Pilih pangkat paling besar. Maka KPK-nya angka 2. Mana lebih besar? 2 pangkat 6 atau 2 pangkat 3? 2 pangkat 6. Artinya kita gunakan 2 pangkat 6. Sekarang, di sini ada 5 di bawah. Di atas ada 5 nggak ya? Tidak ada. Jadi kita bisa gunakan kali 5. Nah, 2 pangkat 6 tadi berapa? 64. Dikali 5. Berapa 64 kali 5? 320. Artinya KPK 64 dan 40 sama dengan 320. Gampang ya? Jadi, kalau kita mau mencari KPK dengan faktorisasi prima, pilihlah pangkat yang paling besar. Paham adik-adik? Nah, tadi kita sudah belajar tentang KPK. Sekarang kita belajar tentang FPB. FPB itu apa tadi? Faktor persekutuan terbesar. Apa itu faktor? Masih ingat? Faktor itu adalah bilangan yang menghasilkan bilangan tersebut tadi. Sebelumnya kita sudah belajar itu di bilangan prima. Ayo, faktor dari 6. Berapa saja ya? 1 kali 6. Berikutnya 2 kali 3. Jadi faktor 6 itu ada angka berapa saja? Ada angka 1, angka 6, 2, dan 3. Nah, sudah paham ya arti faktor?
Sekarang, faktor dari 12. 1 kali 12. Selanjutnya, 2 kali 6. Selanjutnya, 3 kali 4. Oke, sekarang faktor dari 20. 1 kali 20, lalu 2 kali 10, lalu ada 4 kali 5. Nah, katanya faktor. Lalu persekutuan. Tadi persekutuan itu artinya sama. Coba kita lihat. Dari 6 dan 12, faktornya yang sama berapa saja ya? Sama-sama punya 1, bener. Sama-sama punya 2. Oh iya. Sama-sama punya 3. Bener. Sama-sama punya 6 ternyata. Ada angka 6 di faktor dari 6 dan 12. Tapi di sini kita disuruh pilih apa? Faktor yang paling besar. Faktor yang sama dan paling besar. Maka dari sini kita bisa simpulkan FPB 6 dan 12 sama dengan? Iya betul, 6. Gampang kan? Gampang sekali. Nah sekarang coba kita lihat dari sini. FPB 6 dan 20. Berapa ya angka yang sama dan paling besar? Oh iya, hanya ada angka 2 Kak Lestari. 2 dan 2. Maka FPB-nya 2. Kita pilih 1 boleh? Oh tidak, dia bukan paling besar. Jadi kita pilih 2. Sekarang FPB 12 dan 20. Berapa ya? Faktor dari 12 ada 1 yang sama, 2 juga sama. Oh, 3 tidak ada di 20. 4 juga sama, 5 oh tidak ada. Angka 4 berarti. Jadi FPB 12 dan 20 adalah hasilnya adalah 4. Sampai di sini paham? Ya, jadi FPB itu faktor persekutuan, artinya yang sama dan yang paling besar. Gitu ya. Kalau tadi KPK kelipatan persekutuan yang paling kecil. Sekarang FPB faktor persekutuan terbesar. Kalau angkanya besar kayak tadi gimana, Kak Lestari? Misalnya ditanya FPB dari 64 dan 40. Gimana ya? Nah, Kak Lestari akan jelaskan tentang bagaimana mencari FPB dua bilangan yang nilainya sudah besar. FPB dari 64 dan 40. Kembali lagi kita akan menggunakan faktorisasi prima. Masih ingat yang tadi? Ya, jadi Kak Lestari akan tuliskan ulang berapa faktorisasi dari faktorisasi prima dari 64 dan 40. 64 tadi berapa? 32, terus dibagi 2 lagi jadi 16 dibagi 2 lagi, 8 dibagi 2 lagi, 4 dibagi 2 lagi, jadi 2. Lalu kalau 40 dibagi 2 jadi 20, bagi 2 jadi 10, bagi 2 jadi 5. Sama ya angkanya dengan yang tadi. Nah, maka 64 sama dengan 2 pangkat 6. Atau kalau Lestari tulis ulang, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Pas ya? Atau 2 pangkat 6. Sekarang 40. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Atau
2 pangkat 3 kali 5. Nah, sekarang kalau KPK tadi pakai pangkat paling tinggi, sekarang kita gunakan pangkat paling rendah. Karena kita mau faktornya saja. Pangkat yang paling rendah dan sama. Untuk FPB, kita gunakan pangkat paling kecil dan faktor yang sama. Kita cek ya. Pangkat yang paling kecil dari sini 64, 2 pangkat 6. 40, 2 pangkat 3. Mana yang lebih kecil? 2 pangkat 3 atau 2 pangkat 6? 2 pangkat 3. Nah, kita lihat lagi dan harus sama. Di 64 ada 5 nggak ya? Oh, tidak ada. 40 ada 5. Jadi apakah kita gunakan 5? Tidak, karena dia tidak sama. Jadi kita hanya pakai 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Maka kesimpulannya, FPB 64 dan 40 sama dengan 8. Gampang kan adik-adik? Berbeda dengan KPK yang tadi, hasil dengan FPB. Jadi, jangan sampai terbalik ya. Diperhatikan baik-baik. Itu dia adik-adik, kita sudah belajar tentang bilangan prima, faktorisasi prima, dan barusan kita belajar lagi tentang KPK dan FPB. Nah, supaya adik-adik semakin jago, harus ada latihan dong ya. Jadi, di sini ada soal latihan. Silahkan dikerjakan dan tetap belajar dengan Kak Lestari. Sampai ketemu di materi selanjutnya.